Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Sepanjang tahun 2023 ada 6 pegawai ASN di Kabupaten Lebak yang melakukan pelanggaran. 1 orang di antaranya dipecat. Memperingati Hari Ibu, Wali Kota Cilegon berikan penghargaan kepada belasan perempuan inspiratif di Kota Cilegon. ASN PJS Kepala Desa dari 107 desa di Kabupaten Pandeglang akan dievaluasi per 6 bulan sekali. Bersama saya, Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD akan mengevaluasi ke 107 ASN PJS Kepala Desa per 6 bulan sekali. Apabila ada yang kinerjanya buruk akan digantikan oleh ASN lainnya. Selengkapnya laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD akan mengevaluasi kinerja pejabat sementara atau PJS Kepala Desa atau Kades per 6 bulan sekali. Jika kinerja buruk, maka tidak menutup kemungkinan PJS akan diganti oleh aparatur sipil negara atau ASN lain. Kepala DPMPD Pandeglang, Bun Buntaran mengatakan PJS Kades yang baru dilantik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Apalagi mereka ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di desa berdasarkan persetujuan Bupati, karena PJS Kades merupakan ASN yang bertugas di pemerintahan. Diketahui sebanyak 107 jabatan Kades yang kosong di Pandeglang telah resmi dijabat oleh PJS. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode 2017-2023 pada 8 Desember 2023. Para PJS Kades ini dilantik oleh Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta di Oprum Setda Selasa 19 Desember. Bun menegaskan tugas dan fungsi PJS Kades sama seperti pejabat definitif. Mereka diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa dan mampu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kewenangan dan tugas fungsinya sama dengan para kepala desa yang definitif kemarin. Para PJS ini tugas sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa definitif. Ya, kalau kita hitung sekitar tahun 2025 lah, entah pertengahan gimana nanti terbitnya surat edaran dari Kemendagri ya. Ya, yang pasti dari 2024 ini tidak bisa melakukan pilkades, kita dimungkinkan tahun 2025 lah setelah pilkada. Pemkab menurutnya akan melakukan evaluasi program dan kinerja ASN yang ditunjuk sebagai PJS Kades di 32 kecamatan di Pandeglang per 6 bulan sekali. Bahkan Bun mengatakan evaluasi DPMPD dilakukan sebulan sekali. Evaluasi ini nantinya digelar oleh tim gabungan yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang diantaranya camat, DPMPD, asisten daerah sampai dengan sekretaris daerah. Jika berkinerja buruk, maka akan diganti oleh ASN lainnya. Nah, itu yang mengevaluasi kinerja para pejabat kepala desa adalah para camat. Camat mengajukan hasil evaluasi pada kita di DPPD untuk mengevaluasi juga sebenarnya apa kinerja mereka yang lakukan. Jadi ada evaluasi yang melekat pada Pak Camat kepada para pejabat kepala desa dulu. Dirinya juga meminta PJS Kades untuk pandai membagi waktu antara pekerjaan di desa dan di kecamatan, mengingat tugas keduanya juga penting. Membagi tugas dengan baik, waktu maupun kondisi-kondisi yang lainnya. Karena kan kepala desa tidak bisa berdiri sendiri. Di situ ada para sekdes, ada perangkat desa, ada lembaga pemasyarakatan desa yang lainnya yang bisa membantu mengerjakan tugas-tugas yang ada di desanya. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten.
Pendengar, menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebak, dari 11.000 lebih ASN di Kabupaten Lebak, hanya 6 orang yang melakukan pelanggaran, mulai pelanggaran berat hingga ringan. Bahkan 1 orang dipecat karena tidak masuk kerja lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 6 orang pegawai aparatur sipil negara atau ASN di pemerintahan kabupaten atau Pemkab Lebak melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut seperti tidak masuk kerja tanpa izin dan berperilaku tidak sesuai. 6 orang ASN pelanggar tersebut berasal dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Malingping, Cijaku, dan Rangkas Bitung. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Lebak, Iqbaluddin mengatakan, dari jumlah 11.743 ASN, hanya 6 orang yang melakukan pelanggaran. Mereka melakukan pelanggaran kategori berat dan sedang, bahkan 1 diantaranya dipecat lantaran tidak masuk lebih dari 10 hari berturut-turut. Ia mengungkapkan sanksi yang diberikan kepada 6 orang tersebut berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021. Sebelum dilakukan sanksi, terlebih dahulu diberikan teguran lisan, tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis. Namun karena mereka tidak mengindahkan hal itu, kemudian ada yang dipecat, ada juga yang dipotong tunjangannya. Iqbaluddin menjelaskan jumlah ASN yang melanggar pada tahun 2023 menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, Kepala BKPSDM Lebak, Eka Prasetyawan mengaku upaya untuk menekan angka pelanggaran ASN di Lebak adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Demikian Puja Pamungkas, Gens Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Ibu tahun 2023, pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB memberikan penghargaan kepada belasan perempuan yang dinilai inspiratif dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungannya. Penghargaan diberikan langsung oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian memberikan penghargaan kepada 13 perempuan inspiratif di Kota Cilegon. Penghargaan tersebut diberikan saat peringatan Hari Ibu di Aula Diskominfo hari Selasa 19 Desember 2023. Perempuan-perempuan tersebut memiliki peran masing-masing di setiap kecamatan dan dapat memberikan kontribusi terbaik di lingkungannya. Dengan diberikannya penghargaan tersebut, Heldi berharap sinergitas dan kolaborasi terus diperkuat serta lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Cilegon, Muhyiye, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi bagi perempuan inspiratif di Kota Cilegon, yaitu perempuan yang berjasa dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi hingga hukum. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.